Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dayan. Saya guru pendidikan agama Islam di SMP Darul Ulum. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 angkatan ke-1 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Dengan nomor mahasiswa 062508249092 dan nomor ujian 2024306002. Pada hari ini, Jumat 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di SMP Darul Ulum pada kelas 7 dengan materi iman kepada malaikat Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat. Tapi sebelum ke materi, kita akan coba absen dulu ya untuk kelas 7. Adam. Arifin. Andi. Andi sakit. Oke ya. Baik. Kita mulai ke materi pembelajaran tadi. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Ketua kelasnya siapa? Umi. Mana Umi? Pimpin doa Umi. Ya, berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sudah siap belajar? Siap. Sudah siap belajar? Siap. Kalau siap, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu. Apa yang Bapak bilang nanti kalian ikutin ya. Kalau mana di depan? Oke, di atas. Oke, kalau Bapak bilang 1 berarti posisi tangan di atas ya. Kalau Bapak bilang 2 berarti tangan di depan. Kalau Bapak bilang 3 tangan di samping. Kalau Bapak bilang 4 tangan di bawah. Kalau Bapak bilang 2 tangan di depan. Kalau Bapak bilang 1 tangan di atas. Itu ada yang di bawah tangannya. Oke, di depan. Ayo sini di depan. Ayo. Sekali lagi kita ambil 2 orang ya. Siap. Kalau Bapak bilang 1 tangan di mana? Kalau Bapak bilang 3 tangan di mana? Samping. Kalau Bapak bilang 4 tangan di mana? Bawah. Ayo ke depan. Oke, cukup ya. Oke, yang lain silakan dulu. Oke, kita teman kita mau nyanyiin lagu Garuda Pancasila. Oke, yang lain boleh diiringi ya. Siap. 1, 2, 3. Sebelum ke materi kita lebih konsentrasi supaya materi yang disampaikan itu kalian bisa menangkap. Oke, kita ke materi. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat. Materi pokok pada pertemuan kali ini yaitu
atau menerapkan perilaku mencerminkan kesadaran beriman kepada malaikat. Alokasinya ini 2 kali 3 jam, coba salah nanti. Tujuan pembelajaran siswa mampu menjelaskan iman kepada malaikat serta mampu menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugasnya dan mampu menerapkan perilaku iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi tujuan pembelajaran kali ini kalian harus mampu menjelaskan tentang iman kepada malaikat, kemudian mampu menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya serta dapat mencerminkan perilaku yang mencerminkan bahwa iman kepada malaikat itu seperti apa, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini itu Bapak harapkan dengan mempelajari iman kepada malaikat kalian mampu paham siapa sih malaikat itu, apa, kemudian tugasnya apa sih, tanggung jawabnya apa sih, kemudian setelah kalian tahu siapa itu malaikat, ya, tugasnya malaikat itu apa, maka harapannya kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa kalian itu menunjukkan bahwa kalian itu iman kepada malaikat. Paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada gambar. Nah, ada yang tahu siapa malaikat? Oke, apa sih malaikat itu? Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini. Yang satu, iman kepada malaikat. Malaikat itu makhluk gaib yang taat. Malaikat adalah makhluk gaib ciptaan Allah yang selalu taat dan patuh kepada perintahnya, atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi keduanya tugas dan tanggung jawab. Yang malaikat itu selain diciptakan dari cahaya, ini memiliki tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab malaikat. Apa kira-kira tugas dan tanggung jawab malaikat? Ada yang tahu? Pakai apa nih kira-kira? Tugas dan tanggung jawab malaikat itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya menyampaikan diri seperti malaikat Jibril, atau mencatatkan dari diri seperti malaikat Jibril. Oke, bagus. Beri tepuk tangan buat ini. Jadi itu, ya, malaikat itu selain makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya, punya tugas dan tanggung jawab. Salah satunya tadi taat dan patuh kepada perintah Allah. Ya, kemudian kita lanjut. Yang mengenal iman kepada malaikat. Coba, Neng baca. Apa ini malaikat? Kita lagi mengenal iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat merupakan salah satu fondasi penting dalam keimanan seorang muslim. Mengetahui tentang malaikat, tugas dan perannya akan memperkuat keyakinan dan membantu kita dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Oke, terima kasih. Nah, jadi ini, ketika kita mengimani malaikat, ya, itu akan memperkuat keyakinan kita dalam kehidupan sehari-hari untuk senantiasa berbuat baik. Jauh daripada perbuatan-perbuatan buruk. Ketika kita meyakini betul bahwa malaikat itu ada simbolnya, makhluk spiritual. Jadi kalau didefinisikan, ya kalau kita secara detilkan definisikan, ya, makhluk spiritual. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya, tunduk dan patuh sepenuhnya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak berjenis kelamin. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Karakteristik malaikat, ini karakter atau sifat malaikat itu seperti ini. Satu, tunduk dan patuh. Yang kedua, disiplin dalam ibadah. Yang ketiga, menyampaikan suatu perintah. Ini menyampaikan perintah Allah. Yang jumlah dan nama-nama malaikat. Oke, ada berapa sih jumlah malaikat? Ada yang tahu? Ada berapa? 3.000. Ada berapa? 10. Nah, jumlah malaikat, ya, yang pasti hanya Allah yang tahu, ya. Wallahu a'lam.
yang wajib kita ketahui ya, itu kurang lebih ada berapa? 10. Nah, lanjut. Nah, ini kita ke nama-nama malaikat. Pertama malaikat apa? Jibril. Yang kedua? Mikail. Yang ketiga? Israfil. Yang keempat? Jibril. Yang kelima ya aja? Bukan. Oke, kemudian keenam? Oke. Terus yang ketujuh? Oke. Kemudian? Kemudian? Malik. Oke, ini jumlah malaikat benar nggak 10 ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Kemudian Mikail menurunkan rizki. Israfil meniup sangkakala. Jibril mengambil nyawa. Munkar Nakir kemudian Rokib mencatat amal baik. Kemudian Atid kemudian Ridwan menjaga usaha. Malik menjaga pintu neraka. Nah, ini salah satu tugas malaikat. Ya. Jadi dengan mengimani malaikat maka dengan tahu tugas dan tanggung jawab malaikat yang diperintahkan oleh Allah, maka kita harus lebih hati-hati dalam menjalankan kehidupan, karena kita senantiasa diawasi oleh malaikat. Iman kepada malaikat, satu, memperkuat keyakinan. Nah, dengan iman kepada malaikat bahwa akan memantapkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keduanya memotivasi berbuat baik. Ya. Menyadari bahwa malaikat selalu mencatat amal perbuatan kita, maka akan memotivasi kita untuk selalu berbuat baik. Jadi ketika kita tahu, kita mau berbuat jelek, ya, kita tahu ada malaikat yang mencatat perbuatan jelek kita. Ya, kita mau mencuri, kita tahu ada malaikat yang mencatat amal perbuatan jelek kita. Ya, maka motivasinya kita senantiasa berbuat baik, sehingga kita tahu perbuatan yang kita lakukan, perbuatan baik kita, maka akan dicatat oleh malaikat yang mencatat perbuatan baik. Artinya nanti akan diperhitungkan kelak di yaumil hisab atau di hari perhitungan. Ya. Kemudian menemukan rasa syukur, ya. Memahami peran malaikat yang selalu melindungi kita akan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian manfaat iman kepada malaikat, satu, ketentraman jiwa, ya. Ketika kita iman kepada malaikat maka jiwa kita akan tenang, akan damai, gitu. Ya. Kemudian keadilan hidup, ya. Malaikat mencatat amal kita dalam akan menjamin keadilan di akhirat, ya, itu. Jadi ketika kita senantiasa berbuat baik, kita tahu, kita sadar ada malaikat yang mencatat perbuatan baik kita, maka kita akan mendapatkan keadilan di yaumil hisab. Kemudian perlindungan, ya. Malaikat yang ditugaskan untuk melindungi kita akan membuat kita merasa aman. Oke, kita lanjut. Nah, ini perilaku yang tadi, yang harapan Bapak ketika kalian sudah mempelajari materi ini, iman kepada malaikat, maka kalian harus bisa menerapkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari bahwa kalian itu mencerminkan iman kepada malaikat. Ya, itu. Satu, coba baca. Perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat, coba. Dari sini, ya. Dari sini. Oke. Selalu berkata jujur itu seperti apa? Kenapa? Oke, jadi ini perilaku yang harus yang mencerminkan bahwa kita itu iman kepada malaikat, yaitu kita harus menerapkan perilaku jujur, ya, baik itu dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Harus menerapkan perilaku jujur karena apa? Menyadari, kita sadar bahwa malaikat, Rokib dan Atid selalu mencatat setiap perbuatan baik dan buruk kita. Kemudian yang kedua,
rajin beribadah. Yang kayak gini bahwa malaikat Jibril menyampaikan perintah ibadah dari Allah kepada para nabi. Kemudian yang ketiganya apa? Yang ketiganya apa? Oke. Kemudian selanjutnya apa? Kemudian selanjutnya apa? Berbuat baik. Ya, ini apa? kepada sesama Oke, siap. Nah ini ya, kemudian perilaku selanjutnya. Nah ini siap menghadapi kemahiran dan menjaga lingkungan dan alam sekitar. Kemudian bertanggung jawab. Kemudian memohon ampun kepada Allah. Berdoa dan memohon kepada Allah. Nah, ini salah satu perilaku yang harus kita lakukan atau kita cerminkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kita itu iman kepada malaikat. Kita meyakini bahwa ada malaikat yang mencatat perbuatan kita, kan? Ada malaikat yang menyampaikan wahyu, perintah Allah untuk kita menjalankan ibadah, gitu ya. Kemudian ada malaikat yang akan memberikan pintu kita surga nanti ketika kita dia menghisab, ketika kita sudah dihisab, berkintang banyak amal perbuatan kita, kita masuk ke dalam surganya Allah, maka ada malaikat yang menjaga pintu surga. Nah ini salah satu perilaku mencerminkan iman kepada malaikat. Nah, bukti keberadaan malaikat ini ya, firman Allah, kemudian adanya peristiwa histori, kemudian pengalaman manusia. Ini salah satu bukti adanya malaikat. Itu kita yakini ya, adanya firman Allah dalam Al-Quran. Kemudian peristiwa histori ini kisah Nabi dan Rasul, seperti Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan apa? Wahyu. Itu melalui malaikat siapa? Jibril. Melalui malaikat siapa? Jibril. Kemudian pengalaman manusia. Ini banyak pengalaman manusia yang mengalami pertolongan perlindungan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Oke, selanjutnya ya. Setelahnya kalian tadi melihat materi ya yang Bapak sampaikan. Selanjutnya Bapak minta kalian nanti bekerja kelompok, berdiskusi ya dengan mengisi LKPD, lembar kerja kalian nanti setiap kelompok mengisi lembar kerja ini, berdiskusi apa yang tadi Bapak sampaikan, materi yang Bapak sampaikan, kalian mengisi lembar kerja yang Bapak sudah siapkan. Paham? Untuk kelompoknya supaya mudah, supaya cepat, kita langsung saja ini aja ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Itu aja ya. Oke, perhatikan. Nanti di sini kalian baca dulu ya perintahnya. Ini kelompoknya kelompok apa? Kalian nama kelompoknya, anggotanya. Kemudian judulnya udah ada, kalian tinggal baca perintahnya ya. Kemudian nanti di sini ada lembar kerja ke-1, ada lembar kerja kedua ya. Kalian nanti silakan diskusikan lembar kerja ke-1, perintahnya di situ suruh apa ya. Kalian silakan berdiskusi di intinya. Ini silakan diskusi ya.
KPD-nya ya. Di situ ada jelaskan apa yang dimaksud dengan iman kepada malaikat. Itu nanti kalian silakan didiskusikan di bawah. Kemudian ada poin kedua itu apa? Tentang iman kepada malaikat. Ya. Kemudian ada malaikat dan tugasnya, gitu ya. Kemudian yang keduanya kalian diminta untuk menuliskan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Oke, silakan berdiskusi. Silakan. Ini tulis. Ini udah. Terus 2 menit lagi. Sudah? Ini udah. Silakan nanti kalian presentasi ke depan. Jadi kita kocok mau kemana dulu yang duluan. Oke, perwakilan 1 orang maju ke depan untuk mengambil urut. Silakan dulu. Oke, tunggu jangan dulu dibuka. Jangan dulu dibuka. Oke, silakan teman. Oke, silakan. 1, 2, 3 buka. 3. Nomor ini nomor berapa? 2. Nomor ini nomor 1. Oke, silakan maju ke depan. Ya, semua maju ke depan.
Sudah? Oke, boleh untuk beri tepuk tangan buat kelompok pertama. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dari kelompok 3 akan menginvestasikan tentang materi iman kepada wanita. Jelaskan makna iman kepada wanita. Beriman kepada wanita dalam menghadapi menghormati, menghormati Allah dan Muhammad Allah dan menjauhi dosa, 6 siap menghadapi kematian, 7 menjaga lingkungan alam, 8 orang sungsung jawab atas perbuatan sendiri, 4 memahami ampunan kepada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kesimpulannya bahwa iman kepada malaikat satu meningkatkan keimanan. Dengan mengimani malaikat, dengan kita percaya adanya malaikat, maka keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan meningkat. Ya, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan meningkat. Ya, iman kepada malaikat akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu kesimpulannya. Kemudian memotivasi berbuat baik. Menyadari bahwa malaikat selalu mencatat amal perbuatan kita akan memotivasi kita untuk selalu berbuat baik. Kalau kita sadar, kita tahu bahwa di setiap sudut, setiap sisi kita ada malaikat, ya. Maka dengan seperti itu, maka kita akan senantiasa berbuat baik. Kita menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela, ya. Kita menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur, ya. Memahami para malaikat yang selalu melindungi kita, maka kita akan menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu 3 poin pembelajaran kita tentang iman kepada malaikat. Nah, harapannya, jadi setelah kalian belajar tentang iman kepada malaikat, ya, selain tadi kalian mengetahui siapa itu malaikat, pengertian malaikat, kalian juga mengetahui nama-nama malaikat dan tugasnya. Maka harapannya, ya, setelah belajar tentang iman kepada malaikat ini, kalian harus mampu menerapkan perilaku bahwa kalian itu iman kepada malaikat, bahwa di sekeliling kita, di sekitar kita ada malaikat, ya, yang senantiasa mencatat perbuatan baik kita, yang senantiasa mencatat perbuatan buruk kita. Jadi kita harus paham betul, kita harus mampu menerapkan bahwa ketika kita iman kepada malaikat, maka dalam kehidupan kita, perilaku kita harus mampu mencerminkan bahwa kita itu iman kepada malaikat, bahwa ada malaikat di sekitar kita yang senantiasa melindungi kita, yang senantiasa mencatat perbuatan baik kita, yang senantiasa mencatat perbuatan buruk kita. Kemudian kita juga tahu bahwa ketika nanti kita masuk kemana, masuk ke surga atau masuk ke neraka Allah, gitu, ya, paham? Nah, oleh karenanya Bapak harapkan kalian bisa lebih mampu menerapkan, mencerminkan bahwa kalian itu dengan mengimani malaikat, kalian senantiasa melakukan perbuatan yang terpuji, ya, paham? Oke, terima kasih. Barangkali sebelum kita tutup, Bapak pengen tanya dulu, refleksi dulu, ya. Sebelum kita tutup pembelajarannya, Bapak akan tanya tentang tugas dan tanggung jawab. Oke. Yang tahu angkat tangan, ya, yang tahu angkat tangan. Dan barangkali nanti boleh dilepaskan. Ada waktu 8 menit lagi, ya, ada waktu 8 menit lagi untuk kalian melakukan tes. Tapi sebelum Bapak tes nanti, karena yang tahu boleh istirahat dulu, kan? Yang tahu boleh kalau satu orang silakan dirapikan dulu di sini. Dirapikan yang Bapak sampaikan. Untuk ini. Kemudian kalau paham nanti Bapak tes berarti harus bisa. Ya, kalau paham Bapak tes harus bisa.
Siap angkat tangan. Kemudian nanti boleh yang bisa jawab boleh. Malaikat itu punya tugas dan tanggung jawab. Siapa itu malaikat? Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh istirahat. Itu makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari cahaya. Kita memiliki tugas dan tanggung jawab. Ada berapa tugas dan tanggung jawab malaikat? Apa? Oke, berbuat baik kepada Kemudian selain berbuat baik, apa lagi? Ya, jadi pembelajaran kali ini Bapak rasa cukup ya. Nanti kalian di rumah silakan dipelajari lagi. Dan kemudian nanti kalian bisa menerapkannya. Harus bisa menerapkan dalam kegiatan sehari-hari. Paham? Paham ya? Siap? Siap menerapkan?